Go. Hari ini dengan bacaan surat Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi dapat memperlancar kita dari awal hingga akhir acara nanti. Acara yang kedua yakni lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Sulaiman. Kepada yang terhormat Ustadz Sulaiman, disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa ulaika humul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustaz Al-Fadil Kiai Al-Haj Heru Saiful Anwar MA, yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustaz Al-Fadil Kiai Al-Haj Muhammad Tolha, yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua HKPW Pusat Al-Ustaz Haji Nur Khalis MH, dan yang saya hormati, yang saya muliakan Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Harisul Waton atau Dr. Harisul Waton. Alhamdulillah, para asatiz wal ustazat, abang-abang beserta adik-adik alumni Wali Songo Ngabar Ponorogo, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini tentunya tujuan utama kita berkumpul ini, walaupun memang ada teman-teman kita yang belum bisa hadir pada saat ini, dan kita doakan teman-teman kita yang mungkin lagi sakit atau kurang sehat, kita doakan semoga beliau-beliau itu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Keputusan nomor 47/A-0/SK/PPHKPW/Romawi 4/PPWS/2022 tentang pengurus Himpunan Keluarga Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar cabang Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengurus pusat Himpunan Keluarga Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur, setelah menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat alumni Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar penerima mandat wilayah Kalimantan Barat, memutuskan menetapkan pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus Himpunan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar cabang Kalimantan Barat
periode 2022-2025. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab memimpin dan membina alumni secara keseluruhan melalui HKPW. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan pengangkatan pengurus HKPW Ngabar Cabang Kalimantan Barat periode berikutnya. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ngabar tanggal 16 April 2022 bertepatan 14 Ramadan 1443 Hijriah. Ketua Nurholis SAG MH, Sekretaris Imam Mahfud SHI MPD, mengetahui pimpinan pondok Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ihsan MAG, Al-Ustadz Kiai Haji Heru Saiful Anwar MA, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Toha SAG ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 47-A-017-PPHKPW-PPWS-2022. Susunan pengurus Himpunan Keluarga Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Cabang Kalimantan Barat periode 2022-2025. Ketua Mulyadi Afwani SAG MPD, Wakil Ketua Adi Setiawan MPD, Sekretaris Surahmat SPDI, Bendahara Dian Novita SAG, Anggota Haji Muhaimin Ahmad SAG, Ahmad Dison, Ridwan Moy SH, Fahruni Setiana Rostam, Muhammad Wahid Hashim SPD, Sri Yustiana MPD, Muhammad Aziz Sofiuddin, dan Faisal Mahadi. Demikian pembacaan surat keputusan telah dilaksanakan, dan selanjutnya kami mohon kepada seluruh pengurus yang sudah dibacakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan untuk maju ke depan dan selanjutnya pelantikan. Semoga tetap terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan, mari sejenak kita mendoakan muassis ma'had, para pendiri ma'had, kiai-kiai kita, asatid-asatid kita yang telah mendahului kita semuanya, dengan harapan mudah-mudahan beliau semuanya diterima amal salehnya, diampuni segala dosanya, dan jerih payah beliau mendirikan dan juga berjuang di ma'had kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumul Fatihah. Ya Allah. Selanjutnya, atas nama pengurus pusat HKPW, pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para asatid dan ustadzat, rekan-rekan kami alumni Ma'had Wali Songo khususnya di Kalimantan Barat yang telah berkenan hadir dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan perginya antum dari tempat kediaman antum ke tempat ini kiranya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu juga segala penyambutan yang telah antum berikan kepada kami, berbagai fasilitas yang telah antum berikan kepada kami, mudah-mudahan kiranya Allah memberikan balasan yang setimpal dan lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya juga kami atas nama pengurus pusat HKPW sangat bangga, di mana ternyata catatan yang masuk kepada kami kurang lebih 70 hingga 90 alumni Ma'had Wali Songo tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Subhanallah. Mudah-mudahan setiap tahun, setiap saat bertambah dan bertambah, dan menjadi kesyukuran kita bersama. Ternyata di Kalimantan Barat ini ada beberapa ma'had yang
relatif besar, ya, dan para pendirinya, muasisnya adalah kiainya adalah alumni dari Pondok Pesantren Wali Songo. Harapan kita kelak bukan hanya 2, 3, tapi harapannya kelak akan muncul puluhan bahkan ratusan pondok pesantren alumni Wali Songo. Yang kedua, hadirin satu hal yang kami juga ini saya kira merupakan sebuah kebanggaan khususnya untuk Kalimantan Barat, bahwa Bapak dan Asatidz dan Ustadz bisa lihat logo yang kita pakai ini, logo HKPW ini adalah yang menciptakan, ya, itu adalah alumni dari Kalimantan Barat, Ustadz Adi. Tepuk tangan dulu ya. Subhanallah. Jadi Wali Songo itu bukan tempat saja belajar agama, tetapi muncul sosok-sosok santri yang kreatif, dan ini seorang tokoh muda. Saya memprediksi tahun 2030 dia jadi bupati lah setidaknya. Allahumma amin. Ya nanti coba minimal ya, minimal. Pegang kata-kata saya ya. Tahun 30 kalau antum nggak jadi apa-apa bisa telepon saya. Mudah-mudahan kita masih ada usia. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya bahwa sekali lagi, menurut kami HKPW itu setidaknya adalah ada 3 fungsi utama. Pertama adalah guardian, dan yang kedua adalah influencer, dan yang ketiga adalah yaitu marketer. Apa maknanya? Guardian ini adalah kita menjadi pembela ma'had. Kita menjadi sosok orang yang berada di garda depan ketika ma'had kita mendapat, mohon maaf, mungkin serangan, agitasi, bahkan mungkin ada statement-statement negatif yang masuk ke telinga kita semuanya sebagai alumni. Maka sekali lagi, mari kita menjadi ansarul ma'had. HKPW adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keterlanjutan dan keberlangsungan Ma'had Wali Songo Ngabar Ponorogo. Dalam konteks ini sekali lagi, HKPW adalah apa tadi? Guardian. Dan yang kedua adalah influencer. Harapan kita adalah Bapak Ibu asatidz semuanya, dari mulut ke mulut, dari pembicaraan-pembicaraan, maka mari yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Mulyadi tadi, kita kirimkan anak-anak kita kirimkan keluarga-keluarga kita ke Ma'had Wali Songo. Harapannya kelak menjadi tokoh-tokoh yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di Kalimantan Barat ini. Saya tahu di antara antum ini tidak ada yang tidak tokoh, semuanya tokoh. Setidaknya tokoh di rumahnya masing-masing. Kita tahu ada Ustadz Hasim ini, senior kita. Saya lihat ini paling seru Ustadz Hasim. Beliau luar biasa. Ya. Ada lagi alumni 25, Ustadz Fani luar biasa ya. Beliau adalah seorang sosok entrepreneur muslim ya. Dan semuanya, ada kiai, ada asatidz, ada pengusaha, ada wira usaha dan sebagainya. Barakallahu fikum, Allahumma amin. Influencer, mari kita menjadi pengaruh influencer, sifatnya influencer dalam negatif. Mengcounter yang negatif dan kita munculkan yang positif. Yang terakhir adalah marketer. Dalam artian, dalam konteks bahwa nilai-nilai yang telah ada di Ngabar, mari kita sampaikan ke khalayak. Tadi kalau kemudian Ustadz Mulyadi menyampaikan ada KTSB ya, bagaimana kemudian saya tak hafal ya tadi KTSB itu, tapi bagaimana itu Wali Songo memberikan inspirasi bagi itu semuanya. Bahwa apa yang kita dapat di Wali Songo betul-betul kemudian menjadi sebuah inspirasi kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di masa mendatang, sehingga Islam jadi rahmatan lil alamin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak banyak yang kami sampaikan karena saya tahu Kalimantan Barat identik dengan Melayu. Bolehlah sedikit berpantun ya. Burung gelati terbang ke barat. Cakap di barat. Ulang lagi ya. Burung gelati terbang ke barat. Cakep. Setelah dilantik harus semangat. Berikutnya Pontianak Kota Katulistiwa. Jadikan pondok tertanam selu dalam jiwa. Terakhir dari Mempawah Kokonawe, Sulawesi. Mari kita dukung HKPW. Allahu Akbar. Saya kira
demikian hadirin rahimahumullah, sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan najamuk kita, pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita kelak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hayatan mardiyatan wa rabban radiyan lana, amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Al-Hajj Muhammad Al-Raisi Ma'hadina Wali Songo Ngabar, Al-Ustaz Nur Khalis Ar-Rais AKBW Al-Markazi wa naibuhu Ustaz Dr. Harisul Baton, Fadilata Rais AKBW Farad Kalimantan Al-Gharb Ustaz Mulyaji wa Asatid Ustazah tashilan li walitafiman lakum antiku watoniatan. Baik. Alhamdulillah, saya hari ini Masya Allah senangnya luar biasa, datang kedua kali ke Kalimantan Barat khususnya. Awalnya beliau sendiri yang akan berangkat, sama beliau ya saya tak temani saja lah. Ustaz Tolha, nggak apa-apa sambil nanti silaturahmi, meski jatah bepergiannya hanya untuk 3 orang, tapi nggak apa-apa, bismillah. Insya Allah dengan silaturahmi itu saya merasakan begitu banyaknya rezeki, tidak hanya sekedar materi, tapi termasuk perjalanan Wali Songo itu dengan silaturahmi, santri ke pondok tambah banyak kan. Dulu kita pernah ke mana ini, Palu, itu tinggal 1-2 itu kita silaturahmi dengan Ustaz Imron. Itu tahun berikutnya Syawal itu ada 60 orang yang datang dari Palu, anak baru. Kemudian pernah dari Medan tuh hampir tinggal 1 orang saja pondok ini. Ada apa ini sebenarnya? Saya dengan Ustaz Ihsan pergi ke sana. Ada info nggak sedap, katanya kita nggak akan diterima di sana katanya. Saya itu masih peralihan kan. Peralihan dari beliau-beliau yang sudah almarhum itu kepada yang sekarang ini, ya wajar. Kemudian ada info-info yang apa ya, negatif, yang tidak kemudian dicek and recheck, ditanyakan kepada kami, sehingga kami di Islamic Center dengan Ustaz Ihsan itu apa ya, dicecar dengan berbagai pertanyaan. Ini yang golek kok segala macam, tau lah orang Medan orangnya ya tidak jauh berbeda dengan orang-orang Sulawesi kerasnya. Tapi saya bilang Ustaz, sabar dulu. Terakhir saya tanya, antum dapat informasi dari mana? Sudah pernah nggak tanya ke saya, ke Ustaz Ihsan? Antum sudah jadi pimpinan itu saja? Sudah ya, beliau nggak pergi. Semuanya diam. Nggak puas, kita masih kejar di hotel. Gini aja deh, antum ke Wali Songo saya tunggu. Apa yang terjadi di Wali Songo sebenarnya? Akhirnya Ustaz, setelah nggak tahu info itu, ya memang pada saat itu namanya apa, masa transisi Ustaz ya. Biasalah terjadi begini. Masa transisi dari beliau almarhum Bapak Kiai Haji Ibrahim Thayyib, kemudian tahun 2004 ayah saya juga meninggal, jadi otomatis praktis kan habis. Yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, mulai dari muassis, wakif itu sudah tidak ada. Yang sepuh-sepuh saat itu ya nggak ada Ustaz, ya habis ya Ustaz, habis. Tinggal Ustaz-Ustaz kita, Ustaz Tolha, Ustaz Bisri, Ustaz Yasin, Ustaz Herianto, Ustaz Safa'at, yang beliau-beliau yang sepuh-sepuh itu sudah tidak ada Ustaz. Alhamdulillah setelah itu banyak lagi dari Medan Ustaz. Jadi barokah silaturahmi itu tuh, man aroda ayam sutara fi rizki wa insyaallah fi asari rahimah, itu rizki tidak hanya sekedar materi, tapi termasuk santri datang Ustaz kepada kami. Tapi ya sekali lagi, setiap santri tambah tanggung jawab kita. Maka
kita selalu bagaimana merubah, memperbaiki pesantren itu. Ya sebenarnya awal dari sudah semenjak awal. Apa Ustaz? Saat itu santri itu tidak nyampe 800-an, kira-kira 800 kurang yang mu'alimin mu'aliman. Sampai almarhum Mbah Jais itu, ini kok softnya sholat tambah ke depan, kata beliau. Soft sholat itu tambah ke depan. Ngabar ini apa akan mati? Sampai beliau mengatakan begitu. Kata-kata itu melecut kami pada saat itu. Apa? Secara kebetulan kami dapat ayat di Quran, Ustaz. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ya Allah. Kami tidak akan menghancurkan kaum kecuali di kaum orang-orang zalim. Apa ngabar ini ada kezaliman? Itu pertanyaan pertama kami. Kita sambil nyari sambil ini, iya. Yang pertama kita dapati di masalah keuangan. Semua di keuangan kecuali bendahara saat itu. Mulai dari kopel, kantin ini semua yang kita ganti. Yang memegang uang kita ganti semuanya. Dan ternyata pemegang-pemegang itu tuh pada gaji dirinya sendiri-sendiri. Padahal guru-guru muda lebih gede daripada ustadz-ustadz yang sepuh-sepuh yang ngajar. Kita ganti seluruhnya. Ya tetap aja kadang-kadang ya dalam awal masih ada juga yang istilahnya yang kemudian kecolongan lagi masih ada. Tapi paling tidak itu pertama. Yang kedua, guru-guru muda itu begitu mudahnya tidak masuk kelas, Ustaz. Bukan guru sepuhnya, guru mudanya. Ini yang baru pulang Ustaz katanya, Ustaz. Ustaz Reza ini, maestro. Nah, jadi kalau udah di pondok ini udah babet aja kita, kalau udah nggak beres itu ya kadang-kadang ustadznya kita inti kemana, di mana Dalatul Alim biasa ya. Bahkan para ustadzah pun agak saya kerasi ya. Aina anti. Maka kalau sudah begitu kadang-kadang ustadzah itu mau ke mu'alimin, saya keluar rumah itu dari selatan dan nggak jadi, pergi balik lagi ke mu'alimah. Saya bilang, saya ini apa hantu? Kok pada takut pada saya? Jadi dari situlah kemudian saya kumpulin. Dah, siapa yang tidak mau ngajar? Tidak ada lagi yang nongkrong di Pris. Masih ingat Pris? Cuma nonton film ya. Nah, ini mungkin ada yang pernah melahirkan diri malam-malam ini. Nonton di Pris yang tidak boleh ya. Semua guru wajib mengajar Al-Quran, guru dalam. Dengan hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Apapun yang kamu ajarkan, kamu harus ngajar Quran. Sehingga ketika kamu ngajar matematik karena kamu ngajar Quran, maka kamu disebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Ini stempel dari Nabi ini. Kita wajibkan seluruhnya saja. Kita wajibkan, kita ini setiap minggu itu kita ada kumpul guru dalam putra itu malam Jumat, guru dalam putri itu malam Sabtu, ngaji bareng, zikir bareng, makan bareng. Nah, jadi makan itu di terakhir ya. Karena dari dapur ditambah apalah dikit gitu aja lah kalau untuk Ustaz. Fiziata. Oh sekarang tahunya enak kan? Tidak hanya apa ikan terpang aja dulu. Nah, sekarang itu dalam 2 minggu yang bisa tanya Ustaz Reza ini, 2 minggu itu umpamanya saya hari ini mendapatkan tahu sama kecap sama peyek umpamanya ya, itu bisa lauk ini 2 minggu yang kadang baru ada lagi. Cukup Ustaz, cukup. Al-barakatuh ma'al jamaah. Yang penting karena pondok itu 3 Ustaz. 1 asrama, 2 kamar mandi, yang 3 makan Ustaz. Kalau ini layak itu aja lah, nggak usah bagus, layak, insya Allah santri betah. Ini 3 ini penting ini tidak boleh tidak ini, insya Allah. Setelah itu memang terus ada usaha-usaha muda yang minta keluar.
Ustaz, saya tak keluar aja lah, saya tak jadi mahasiswa saja. Ya lumayan, putra putri itu. Tafadhol, saya bilang silakan. Saya tidak gandolin, enggak, silakan. Mahasiswa saja. Alhamdulillah, kedoliman tadi itu, terus kemudian berkurang mulai 2008, kita mulai 2006, mulai 2008 itu paling enggak itu sudah mulai ada tambahan santri, 2009 ada tambahan santri. Kemudian terus begitu bertambah. Mulai kapan itu Ustaz Tolha yang mengusulkan awal itu? Mau kita aja adakan ujian saja Ustaz, terus nanti diterima yang secukupnya asrama dan kamar mandi. Beliau dulu yang pertama kali mengusulkan. Ya Ustaz, bismillah kalau gitu. Ya dalam perjalanan memang ya diadakan ujian dan ini dan sebagainya. Yang repot itu hafal dari teman-teman alumni. Kan kita hanya yang paling nomor satu apa? Bacaan Qur'annya sudah cukup. Bisa lah. Tapi masalahnya perjalanan kadang-kadang nggak mesti anak yang kadang 30 belum bisa Al-Quran misalnya. Orang 20. Ini setahun belum tentu bisa selesai Ustaz. Padahal dia itu kan harus belajar bahasa Arab. Jadi mohon maaf ini saya informasikan kepada antum. Yang kita bina adalah mental, yang kita bangun adalah nilai, bukan hanya sekedar di dalam kelas, tapi seluruh kehidupan 24 jam. Mulai dari Pancasila, arah dan tujuan pembelajaran di Pondok Pesantren Wali Songo, yang kemudian di breakdown di semua lembaga, di semua aktivitas baik formal maupun non formal, itulah yang kita bangun. Maka yang terakhir ada perkataan orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak pernah bisa memberi. Maka doakan kami supaya kami bisa, kami punya. Kami ketika menyampaikan ikhlas, mudah-mudahan kami ikhlas. Ketika kami menyampaikan kesederhanaan, mudah-mudahan kami sederhana. Ketika kami menyampaikan ukhuwah Islamiyah, mudah-mudahan kami bukan pemecah belah umat. Jangan. Itulah maka apa yang ada di itu, kemudian ada moto-moto kita, termasuk moto itu menjadi model kita mendidik. Umpamanya, nah hidup sekali, mereka udah teriak, hiduplah yang berarti Ustaz. Oh. Kemudian ada khairun nas anfa'um linnas itu. Kita slogan-slogan itu kita hidupkan di santri, ya mungkin nanti ketika pulang mereka akan merasakan oh ya ini betul ternyata. Kemudian apa namanya, termasuk inna ma'al usri yusra wa man ladatu illa ba'da ta'bi. Pokoknya ada ayat-ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan seterusnya. Ini ayat-ayat begitu jadi ayat-ayat perjuangan yang sering kita sampaikan kepada guru dan santri. Inilah yang kita bangun, inilah yang kita didikan kepada anak-anak kita. Syukran ala ihtimamikum wa idza wajadtum minni al khotoat wal ghalaton al afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.